Hari ini saya sudah bersama pendiri Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara, Profesor Dr. Didin S. Manhuri, yang hari ini akan mengupas fenomena ekonomi politik yang sedang hangat, Prof. Nah, ini, Prof. Ya, maksudnya itu pengutitan ya dari Betul. aparat Polri yang disebut dengan Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus ya. Betul, Prof. Pak Febri ya namanya. Kemudian ini heboh, kejutan besar. Saya kira ini pertama dalam sejarah Republik kalau nggak salah ya. Jadi belum pernah ada terjadi di mana aparat sangat menakutkan kan sebenarnya Vulgar sekali ya, Prof. ya Densus 88 menguntit Jampinsus Febri di restoran Prancis di daerah Jakarta Selatan, dan kemudian ternyata kemudian ini menimbulkan kehebohan luar biasa, dan itu tidak selesai sampai di situ. Kan kemudian ada pasukan Brimob juga yang yang melingkari gedung Kejaksaan Agung, kemudian ada drone ya, dan itu beberapa kali ya. Salah satunya oleh Korps Militer itu ditembak dan itu kemudian terbakar atau selesai lah itu drone itu. Tetapi yang harus kita amati adalah di fenomena ekonomi politik Indonesia ini adalah ini apa maknanya dalam perspektif macam-macam ya, hukum, kemudian ketatanegaraan, dan khususnya karena saya ini adalah seorang political economist, yaitu fenomena negara demokrasi yang berbasis hukum Indonesia ini. Kok ada sebuah aparat yang tanda petik menakutkan seperti Densus 88 menguntit Jampinsus yang tidak kalah seremnya gitu di dalam perspektif misalnya korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu 300 triliun dugaan kerugian negara akibat dari korupsi timah ya gitu. Siap. Apa itu yang harus kita tafsirkan? Nah, jadi gini, memang demokrasi itu kan maknanya kebebasan. Tetapi kemudian kalau kebebasan yang menimbulkan sebuah mobilisasi aparat seperti Densus 88 terhadap upaya penegakan hukum Kejaksaan Agung yang notabene penanggung jawab utamanya adalah Jampinsus gitu. Ini justru mencederai penegakan hukum yang tengah dilakukan, yang kasus 300 triliun itu adalah sebuah mega corruption yang memang melibatkan sementara ini sekitar 22 tersangka ya. Kemudian ada Harvey Muiz di situ, suami Sandra Dewi, seorang artis yang sangat terkenal. Tapi di balik itu, kalau kita mereview berita-berita di online, TV maupun media koran dan sebagainya, ternyata ini adalah sebuah tanda petik korupsi berjamaah gitu loh. Iya. yang melibatkan jadi awalnya itu kan ini adalah sebuah IUP PT Timah yang kemudian dimanipulasi sedemikian oleh seorang oknum, juga adalah pengusaha besar. Siap. Dan kemudian ini dideliver ya oleh Harvey Muiz itu menjadi katakanlah sebuah pertambangan ilegal, timah, dan telah berlangsung sekitar 5 tahun begitu ya. Sehingga tersangkanya pun misalnya ada Dirut PT Timah tahun
2016-20 gitu loh. Kemudian beberapa ininya ya direksi lainnya, kemudian ada kepala dinas dan lain sebagainya yang notabene antara pengusaha dengan pejabat-pejabat resmi timah gitu. Nah, ini adalah peristiwa pertama mafia tambang dengan skala mega corruption ini yang tadinya diperkirakan itu menyangkut lingkungan hidup, evaluasi lingkungan hidup kan 271, tapi setelah dinilai kembali itu kerugian negara secara finansial itu adalah sekitar 300 T. Dan saya kebetulan kenal baik dengan Profesor Bambang Hero yang dari Kementerian Kehutanan yang menghitung valuasi ekologi itu. Nah, ternyata itu hanya satu di antara 3 kasus yang katanya akan lebih besar. Masih ada 2 lagi, Prof. Ada 2 lagi yang belum terungkap. Aduh, ya. Sementara timah bukan satu-satunya juga. Betul, Prof. Nanti kalau kita baca kembali di dalam review Tempo misalnya, itu ada illegal mining juga di tambang yang lagi terkenal sekarang untuk nikel di daerah Sulawesi sana. Ada illegal mining yang itu adalah haknya dari Antam, tapi kemudian dioperasikan oleh tim relawannya politik lah gitu. Ya, Iya kan? Itu udah ada tersangkanya, Prof, yang Crazy Rich Tegal. Itu udah dia. masuk penjara dia, Prof. Jadi bayangkan ini dua tambang. Siap. Jadi udah timah, udah nikel, dan itu pun di nikel pun mungkin ada sekian yang lain. Mafia tambang yang lain ya. Kemudian belum di batu bara. Anda tahu bahwa batu bara itu konsesi-konsesinya juga tidak selalu governance. Tanah-tanah yang jadi HGU-nya pun. Dan itu sudah ada kasus-kasus batu bara. Belum sawit. Jadi sebenarnya masalah utamanya adalah kita salah satu negara yang kaya sumber daya alam, salah satunya pertambangan dan kemudian perkebunan sawit. Tapi masyarakat sekitar nikel, masyarakat sekitar Bangka Belitung sana, atau masyarakat sekitar sawit di Kalimantan atau Sumatera atau di Sulawesi, itu kan tidak berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat daerah situ. Iya, benar. Sehingga di dalam perspektif keilmuan political economics itu disebutnya ada resource curse. Yaitu ada kutukan sumber daya alam akibat pengelolaan yang tidak governance, tidak bertata kelola yang baik, yang korup, sehingga yang menikmati itu adalah hanya sebagian kecil karena tidak didasarkan kepada dasar hukum yang legal, lalu bersikap koruptif, sehingga sumber daya alam yang eksploitasi itu justru menimbulkan kemiskinan bagi penduduk sekitar. Ini adalah fenomena ekonomi politik yang harusnya pemerintah ketika ada fenomena semacam perang antar mafia gitu kan. Karena di belakang tambang timah itu atau di belakang tambang-tambang illegal mining yang lain itu ada oknum-oknum jenderal yang membackingi, yang menurut pemberitaan review berbagai online, mainstream media yang ada, bahkan sudah masuk televisi, itu adalah sebuah makanya disebut mafia, karena ada pelaku operator di sana, lalu ada teknisi yang kemudian mengeksploitasi sumber daya alam itu, dan itu tidak legal. Kemudian menghasilkan keuntungan, akumulasi kekayaan luar biasa, dinikmati oleh hanya kalangan terbatas, dan karena tidak aman secara hukum, lalu dia mengalirkan uang-uang itu ke backing oknum pejabat,
baik itu pejabat Publik ataupun aparatur ya. aparat Aparat. oknum Polri, oknum TNI. Kemudian udah pasti ya di dalam fenomena korupsi ekonomi politik itu, karena melibatkan bukan hanya korupsi ekonomi tapi juga ada TPPU namanya, Pencucian uang. pencucian uang, ada sekian artis yang sudah dianggap terlibat pula, Ya, artis terkenal. Di situ ada sekitar 5 artis terkenal yang notabene itu juga alat untuk pencucian uang. Ya. Jadi kalau kemudian ada semacam perang oknum antar oknum aparat seperti oknum Densus itu dengan melibatkan juga oknum Brimob dan ada drone di situ. Kemudian yang dikuntit dan diincar adalah juga penegak hukum tingkat tinggi ya, Tingkat tinggi ya. Jampitsus. Ini jangan sampai kemudian dianggap dijawab, oh sudah selesai. Wah, itu dia, Prof. Ah, iya kan? Itu pertanyaan yang sangat ingin saya tanyakan, Iya, Prof. iya, Balik iya, lagi iya. soal kepemimpinan, Prof. Iya, Kita sebagai, saya juga kebetulan pebisnis, Prof, melihat kita ingin berbisnis di tempat yang penuh kepastian. Iya. Di tengah huru hara ini, lalu ada jawaban dari Jalan Merdeka Barat Iya, iya. dengan berangkulan, bertawa-tawa seakan tidak apa-apa. Itu bagaimana, Prof, Iya. menanggapinya, Prof? Dan apa seharusnya apa idealnya yang harus dilakukan, Betul. Prof? Jadi biasa lah. Ini saya kira sebuah diplomasi gelap lah gitu kan. Kalau menurut saya. Jadi untuk menenteramkan masyarakat, karena ini peristiwa shock luar biasa antar aparat tingkat tinggi, kok ada semacam tanda petik perang ya. Ya, Karena dua-duanya punya kekuatan bersenjata tuh, bagi rakyat itu menakutkan gitu. betul. Yang satu jaksa agung, yang satu Polri. Di mana Densus 88 itu adalah anti teror ya. Betul. Nah, jadi sebaiknya nih, baik Presiden Jokowi sebagai yang presiden yang akan menyerahkan kekuasaannya 20 Oktober tahun ini kepada Presiden terpilih Prabowo, ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Boleh dikatakan selesai di mata masyarakat awam gitu, tetapi harus ada sebuah investigasi secara substansial agar anatomi masalahnya itu ditemukan. Ini mengapa? Saya sebagai analis ekonomi politik, saya punya amatan ya yang bisa saya sumbangkan terhadap baik itu Presiden Jokowi maupun nanti Presiden Prabowo yang akan memimpin bangsa, melanjutkan kepemimpinan bangsa ini setelah 20 Oktober. Menurut saya ingin bawa kepada yang sudah parah ya di Amerika Latin. Itu ada yang disebut dengan perang kartel narkoba gitu. Oh iya. Nah, sehingga udah kayak perang kan di sana itu kalau pemberitaan atau bahkan difilmkan. Jangan sampai Indonesia masuk ke kubangan perang kartel. Jangan sampai nanti satu saat kita ada perang kartel mafia tambang. Bahaya sekali. Siap. Bahaya sekali. Ada lagi yang disebut dengan mafia Sisilia Italia. Sehingga di sana pejabat-pejabat formal bisa dipengaruhi akibat pengelolaan berbagai kegiatan-kegiatan gelap, apakah itu perjudian, kemudian apa tuh? Diskotek, ya pub yang ada ini narkoba, kemudian satu lagi itu perdagangan orang ya. Nah, sehingga itu nggak selesai itu di Sisilia bagian selatan ya kalau nggak salah. Nah, bahkan mereka itu mengekspor ke Amerika itu mafia itu. Iya. Dan ada di film dan lain sebagainya. Ini harus jadi perhatian, jangan sampai Indonesia masuk ke kubangan mafia-mafia ilegal itu, baik kartel narkoba ala di beberapa negara Amerika, Meksiko, Kolombia dan lain sebagainya, atau mafia
di Italia yang terkenal itu. Nah, harus secara dini ini diselesaikan. Dalam arti anatomi hukumnya tentu saja sekarang yang paling depan adalah Kejaksaan Agung. Itu harus exhaustif, harus tuntas secara hukum. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa intelektual dadernya dari illegal mining timah ini? Itu harus terungkap secara hukum dan ada penegakan hukum yang tuntas. Nah, sehingga nanti perkara fenomena tadi penguntitan oleh oknum Densus ya gitu, yang kemudian ada oknum Brimob, itu siapa sebenarnya pengguna ilegal itu? Karena yakin saya Polri secara resmi tidak pernah ada yang katakanlah menggunakan aparat yang mengerikan itu untuk sesuatu yang tidak benar secara hukum ya, nggak mungkin itu, tidak mungkin. Jadi ini harus diidentifikasi lalu dilakukan sebuah penegakan hukum di internal Polri. Siapa yang bersalah itu? Kemudian di samping tentu saja mafia tambang timah itu juga sampai ke otaknya, sampai intelektual dadernya, itu harus ditegakkan hukum secara tuntas, sehingga menimbulkan efek jera bagi mafia tambang yang sudah berkembang sebenarnya di bidang nikel yang lain-lain, di bidang batu bara, dan mungkin juga di bidang sawit ya. Dan ini adalah sumber keuangan negara yang luar biasa, yang menghasilkan 85% ekspor Indonesia, 85% ekspor Indonesia ini, yang nilainya itu bisa ribuan triliun. Nah, ini harus ditegakkan governance, good corporate governance ini, ada kepastian hukum di kalangan pebisnis, sehingga ketika mereka para genuine entrepreneur yang bergerak di pertambangan, apakah itu sawit, batu bara, timah, nikel, itu mereka bekerja berbasis good corporate governance dan hukum yang berlaku. Nah, ini penting ya, kalau tidak, dan ini sekarang dugaan saya udah di tangan presiden sekarang. Harus diselesaikan. Kalau enggak, nanti kita masuk ke kubangan kayak kartel narkoba di sana, di Amerika Latin gitu. Mungkin di sana mafia narkoba, kalau di sini mafia SDA nih, Prof. Iya. Mafia SDA ini. Iya, illegal mining kan? Mining mafia yang nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Ini sekarang baru embrio mungkin. Walaupun nilai keuangan yang sudah diselewengkan sudah ratusan triliun ya, bahkan yang belum terungkap bisa ribuan triliun. Ini segera saya kira sekali lagi bagi Presiden Jokowi dan nanti adalah Presiden Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober menjadi sangat penting bagi penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kalau tidak, ini dua-duanya akan terancam. Hukum akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal. Nah, itu dia, Prof. Nah, sementara demokrasi diisi oleh para koruptor. Itu yang disebut dengan kleptokratik. Itu jangan sampai terjadi. Jadi ini adalah sebuah upaya menghindari kleptokratik di dalam sebuah demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Baik. Mungkin saya ingin bertanya dan sekaligus mengutip, Prof. Ya. Saya ingin mengutip kata-kata Prof. Mahfud yang mengutip kata-kata Pak Abraham Samad. Ya. Apabila sektor sumber daya alam ini khususnya pertambangan dikelola dengan benar, Prof. Ya. Beliau bilang itu kita ini masing-masing, Prof, rakyat Indonesia bisa nerima 20 juta, Prof. Iya. Per bulan. Itu angka yang luar biasa, Prof. Betul. Habis kemiskinan ini, Prof. Iya. Nah, satu lagi. Itu dia. Gimana, Prof? Nggak perlu utang kita. Nah, lunas utang kita semua. Lunas utang kita. Iya. Aduh, itu yang nggak harus utang kita itu sebenarnya. Utang luar negeri kita itu. Kalau benar ya dikelola sumber daya alam itu. Iya, benar. Jadi luar biasa tantangan bagi
Presiden Jokowi maupun nanti Presiden Betul. Prabowo yang akan memimpin bangsa ini setelah 20 Oktober. Ya, ya. Jadi sebenarnya Prof, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih untuk ya ini kan sudah akan pergantian kepemimpinan dalam hitungan bulan, Prof. Ya, Diberikan shock yang luar biasa di akhir. Ya menurut saya luar biasa. ya, Bagaimana hasil analisa KPK beberapa tahun lalu itu harus berkiblat kemana ini kebijakan pengelolaan sumber daya alam Pak Prabowo agar itu bisa jadi kenyataan, Prof. ya. Itu pertanyaannya, Prof. Iya, begini, negara-negara yang maju, sejahtera, dengan demokratis dan tentu saja dengan penegakan hukum, itu adalah segitiga ciri negara maju. Jadi negara itu demokratis karena ada penegakan hukum yang law supremacy, supremasi hukum, kemudian tentu saja korupsi itu tidak ada di situ, mendekati nol, dan masyarakatnya sejahtera. Jadi itu yang paling dicontohkan di dunia sekarang itu negara-negara Skandinavia. Negara Skandinavia. Jadi indeksnya itu dia adalah income per kapita paling tinggi di dunia. Kayak Finlandia gitu kan. Tapi juga indeks pembangunan manusia yang paling tinggi juga. Indeks demokrasi yang paling tinggi juga di dunia. Indeks korupsi yang paling rendah. Tingkat ketimpangan yang paling rendah. Betul. Jadi yang Pancasila katakan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah melaksanakan itu negara-negara Skandinavia. Iya. Tapi di Asia juga ada yang kayak Jepang. Gitu loh. Jadi itu kiblat kalau Jepang memang negara yang tidak terlalu kaya sumber daya alam. Tapi kalau negara-negara Skandinavia itu kaya sumber daya alam. Migas ya, Prof, ya. Baik itu perikanan, kehutanan, dan lain-lain. Iya. Sehingga ini sudah berabad-abad memang ya. Mereka membangun peradaban ya yang demokratis tapi tegak hukum dan sejahtera rakyatnya. Nah, kalau negara Asia yang dekat ya, yang itu kalau itu jauh sekali ya. Contohnya jauh sekali. Iya. Ini yang dekat aja, Malaysia itu udah lebih maju dari kita. Income per kapitanya kita kan baru 5 ribuan ya. Iya. Malaysia sudah 13 ribuan. 2 kali lipat lebih dari kita, Prof. Lebih ya. Kemudian indeks demokrasinya sekarang yang paling baik di ASEAN. Dulu Indonesia yang terbaik, sekarang Malaysia gitu Iya. loh. Kemudian indeks korupsinya juga lebih baik ya. Artinya tuh korupsinya jauh lebih rendah daripada kita. Penegakan hukumnya, ada Perdana Menteri yang kemudian waktu oleh Mahathir Muhammad itu diadukan, ternyata terbukti dan pengadilan sudah menghukumnya sekarang, itu seorang Perdana Menteri bisa saja. Karena dia korupsi, penegakan hukum selesai itu. Iya. Nah sekarang Anwar Ibrahim sebagai pelanjut dari Mahathir Muhammad itu sudah makin jauh membawa bangsanya, misalnya dia berhasil mengurangi utang sekarang ini. Iya. Dan lain-lain dan pengelolaan sumber daya alam misalnya sawit ya. Sawit. Udah 80 turunan. Kita baru berapa kurang dari 10 turunan. Iya. Dan lain-lain. Dengan tingkat kesejahteraan yang relatif lebih merata dari kita dan lain sebagainya dan lebih makmur. Itu adalah contoh bagaimana sawitnya yang memakmurkan, kemudian juga Petronas dengan migasnya. Iya. Dan lain-lain sumber daya alam mereka kelola, tapi tidak mengalami yang disebut kutukan sumber daya alam. Iya. Di mana ada eksploitasi sumber daya alam, tapi masyarakatnya miskin. Di sana sudah bisa menghindarinya Malaysia. Iya. Nah, jadi Indonesia harus banyak belajar. Kalau yang jauhnya kayak negara seperti negara Skandinavia, tapi yang dekat Malaysia saja lah. Serumpun, sesama Melayu. Gitu. Sama Melayu. Yang dulu suka dituduh, ya Melayu itu malas macam-macam. Kalau Malaysia sudah membuktikan tidak. Iya. Gitu. Ya. Mungkin kalau dulu orang-orang Malaysia banyak yang sekolah di Indonesia, Ya, Prof, ya. benar.
Cuma sekarang mereka balik, ya mereka percaya diri dengan ilmu mereka dan sudah menjadi fakta. Iya. Pendapatan per kapita udah 2 kali lipat lebih, Prof. Iya, Kita nggak boleh malu untuk belajar ya, Prof ya. betul. Betul, betul, betul. Ya, Sekarang terbalik. iya. Banyak orang Indonesia yang belajar S2, S3 di Malaysia sekarang. Dulu padahal tahun 70-an mereka belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Iya. Jadi saya kira termasuk penegakan hukum Mhm. terhadap para koruptor itu pengadilannya sangat independen, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Nah, mereka lebih baik. Jadi Iya, kita iya. harus benchmark ya, setidak-tidaknya ke negara tetangga kita. Betul. Gak ada udah tersangka pra peradilan nggak jadi tersangka. Iya. Gak ada yang musim-musim begitu ya, Prof. Iya. Iya. Aduh. Ya, itu menurut saya luar biasa, Prof. Pembelajaran apa hikmah yang kita dapat, dan pemerintah mendatang harus menyikapi ini dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati karena ini saya rasa bukan masalah enteng ya, Prof ya. Dan peranan-peranan pihak-pihak penting di balik tirai ini semua ini harus pelan-pelan diungkap. Ya. Harus dituntaskan. Ya. Mengapa? Karena ini akan menjadi beban sejarah ya, Prof ya. Ya, kalau tidak selesai ya. Kalau tidak selesai, betul. Tapi kalau berhasil, ini adalah sebuah langkah awal yang akan membawa Indonesia jauh lebih maju ke depan. Betul, siap. Oke, Baik, terima kasih Prof Didin sama-sama. atas pembahasannya hari ini ya, untuk menyikapi ini kejadian-kejadian pekan lalu yang cukup mengagetkan. Ya. Semoga para pendengar bisa mengambil hikmah. Terima kasih Prof Didin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.